Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi ya Allah tafarruqan ma'suma. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari para jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyampaikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat kita kirimkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi ini kita lanjutkan kajian tentang kitab pembacaan terhadap kitab Syama'il Al-Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi yang pada pertemuan sebelumnya sudah masuk ke bab ma jaa fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla at-ta'ami wa ba'da ma yafrugu minhu, tentang apa yang diucapkan oleh Rasul sebelum makan dan selesai makan. Kita sudah sampaikan hadis yang pertama tentang sebuah peristiwa yang diceritakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa Nabi bersama para sahabat dihidangkan makanan, lalu tidak ada, aku lihat, kata Abu Ayyub Al-Ansari, makanan yang lebih banyak berkahnya di awalnya daripada makanan pada waktu. Tetapi pada akhirnya tidak ada makanan yang lebih sedikit berkahnya di bagian ujungnya melebihi makanan ini. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kenapa di awalnya berkahnya banyak, tapi di akhirnya berkurang berkahnya. Karena ada masuk salah seorang di pertengahan acara makan itu, salah seorang yang lupa membaca bismillah, sehingga efeknya mengenai semua yang hadir pada saat itu, mengenai makanan itu semuanya. Maka pada pertemuan ini kita bacakan lanjutan dari syarah terhadap hadis itu, dan kita akan bacakan hadis penguatnya. Wa hadza mimma yu'akkidu ay yahrusal muslim ala dzikri ismillahi tabaraka wa ta'ala ala ta'amihi wa ala syarabihi wa inda dukhuli baitihi hatta la yusyarikuhu syaitanu fi syai'in min dzalik. Nah, ini kesimpulan yang pertemuan kemarin. Ini menegaskan bahwa seorang muslim harus senantiasa waspada dan tidak pernah lupa menyebut nama Allah tabaraka wa ta'ala sebelum makan dan sebelum minum. Begitupun ketika memasuki rumahnya. Supaya apa? Supaya setan tidak ikut serta di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya dijelaskan wa qad ya'ti syaitanu bi syakhsin yulhihi liyad'a yadahu fit ta'ami duna dzikri ismillahi litahsula lahul musyarakah. Ini menarik. Kadang-kadang setan itu
sengaja mendatangkan seseorang yang sudah berhasil dia buat lalai, sudah berhasil dia bikin lengah. Dia datangkan orang ini sengaja untuk masuk ke dalam kelompok yang sedang makan itu, supaya dia letakkan tangannya di makanan itu tanpa terlebih dahulu membaca bismillah. Dia utus orang ini khusus supaya dia bisa ikut serta pula setan ini di dalam makanan tersebut. Faqad sabata fi sahihi Muslim. Ada sebuah hadis sahih di dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa dia berkata, coba perhatikan hadis ini Bapak Ibu, begitu niatnya setan ini ingin ikut serta dalam setiap aktivitas kita sehingga dapat bagian lo di situ. Betapa niatnya dia, coba kita perhatikan. Kunna idza hadarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha aydiyana hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha yadahu. Kami, kata Hudzaifah, apabila kami berada bersama Nabi, kemudian dihadirkan makanan, kami tidak pernah meletakkan tangan kami kepada makanan itu, tidak pernah mawai makanan itu, bahasa kitanya, sampai Nabi yang terlebih dahulu meletakkan tangannya di makanan itu. Itu adab para sahabat bersama Rasulullah SAW. Tengok dulu Nabi yang mulai itu ulun. Kalau ulun mulai, Nabi ulun kan mulai. Nah, ini Nabi. Nah, zaman sekarang kan kalau ustadz itu tidak bisa disamakan dengan Nabi. Ya. Ini adab para sahabat dengan Nabi. Ya. Kalau ulun mulai Nabi, ulun kan mulai mereka. Ya. Pada suatu ketika, kata Muaz, hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Ketika kami bersama Nabi, disiapkan makanan. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa. Tiba-tiba datang seorang anak perempuan. Ka'annaha tudfa. Seakan-akan dia ini, anak ini didorong. Begitu cepatnya dia sampai ke situ, seakan-akan didorong. Tibonya di depan makanan. Tiba-tiba sudah ada di depan makanan. Fazahabat litadha'a yadaha fit ta'am. Dia langsung ingin mengawai makanan itu. Nah, ini sering nih terjadi. Kita mau makan, tiba-tiba datang orang atau anak-anak datang. Anak perempuan ini datang dengan cepat, seakan-akan dia itu didorong. Lalu dia ingin mengawai, bahasa kitanya, ingin mengambil makanan. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Lalu Nabi memegang tangan anak. Oh, kata Nabi. Pegang tangan. Summa ja'a a'rabiyun. Setelah anak ini ditahan tangannya oleh Nabi, datang lagi seorang laki-laki Arab Badui, Arab kampung. Ka'annama yudfa. Sama dengan anak perempuan tadi, seakan-akan dia itu didorong, seakan-akan ada orang yang mendorong dari belakangnya. Tiba-tiba sudah ada di depan makanan itu. Fa'akhadha biyadihi. Pas dia mau mengawai makanan, ambil makanan itu, dipegang lagi tangannya oleh Nabi. Oh, kata Nabi, jangan dulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bersabda, "Inna syaitana yastahillu at-ta'ama alla yuzkara ismullahi alaihi." Sesungguhnya setan itu ingin selalu menghalalkan untuk dirinya makanan dengan cara tidak dibacakan bismillah terhadapnya. Menghalalkan itu artinya dia berhak untuk makan. Hadisnya sudah kita sampaikan sebelumnya. Kalau ada orang tidak baca bismillah, setan berkata kepada pengikutnya, kita dapat makan kini. Kalau ada orang berhubungan suami istri tanpa menyebut bismillah, tanpa ingat kepada Allah, baca doa, nah setan juga mengatakan dapat bagian kita malam. Kalau ada yang masuk ke rumahnya tanpa baca bismillah, itu hadisnya jelas, maka setan berkata, masuk, kita dapat tumpek tidur malam. Ya. Setan menghalalkan makanan itu dengan cara tidak baca bismillah terhadap. Kata Nabi, wa innahu ja'a bihadhil jariyati.
Dia mendatangkan anak perempuan tadi, liyastahilla biha, untuk dapat makanan itu dengan melalui tangan anak ini. Fa akhadtu biyadiha, maka aku tangkap tangannya, kata. Lalu setelah itu faja'a bihadzal a'rabi liyastahilla bihi. Karena tidak berhasil menghalalkan makanan itu dengan tangan anak ini, dia datangkan lagi laki-laki tadi, supaya dia bisa dapat bagian juga melalui tangan laki-laki ini. Fa akhadtu biyadihi, aku pun menangkap tangan laki-laki itu. Wallazi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadiha. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, tangan setan itu tadi berada bersama tanganku di atas tangan anak perempuan itu. Berada pula tangannya dengan tanganku di atas tangan laki-laki itu. Begitu Nabi menjelaskan secara gamblangnya, model tubonar setan itu, ambo tadi tangan kami bertiga di situ tadi. Ya, tangan setan yang ingin masuk bersama tangan anak itu dipegang oleh Nabi. Tangan setan bersama laki-laki Arab Badui tadi dipegang tangannya oleh Nabi. Ada 3 tangan di situ, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, setan itu ingin selalu mengambil bahagian dari setiap yang kita lakukan. Dari setiap yang kita lakukan. Maka waspada kita menjelang Ramadan. Ramadan itu adalah lambang perlawanan terhadap setan. Ya. Sehingga ketika menjelaskan keistimewaan Ramadan, Nabi menjelaskan itu bulan ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, dibelenggu setan-setan. Puasa itu lambang perlawanan terhadap setan. Maka kita harus mengajarkan anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, terutama keluarga kita, mengingatkan bahwa musuh kita yang paling utama dalam hidup ini adalah setan. Karena itu di dalam Al-Quran berkali-kali Allah sebutkan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Ketika menyuruh masuk Islam, masuklah ke dalam Islam secara total. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena setan ingin mengambil bagian dari keislaman kita. Ketika menyuruh makanan-makanan yang halal, memakan makanan yang halal, Allah juga mengingatkan jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata. Bahkan dalam surat Fatir, Allah Subhanahu Wa Taala lebih tegas lagi. Jangan sekedar mengetahui setan itu musuhmu. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuhmu. Kalau sudah tahu itu musuhmu, fattakhidhuhu aduwwa, maka ambil dia, jadikan dia sebagai musuh. Ada orang yang tahu setan itu musuhnya, tapi dijadikannya kawan. Dia sudah sering mendengar di pengajian bahwa setan itu musuh kita, tapi dijadikannya kawan. Maka dia pun menjadi setan, menjadi bahagian dari setan, menjadi tentara setan, menjadi kelompok setan. Karena setan itu punya kelompok di kalangan manusia. Yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia mengajak kelompok-kelompoknya ini untuk menjadi penduduk neraka sa'ir yang menyala-nyala. Makanya di dalam surat yang khusus diturunkan oleh Allah untuk berlindung dari setan itu disebutkan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berlindung kepada Allah dari setan yang membisik-bisikkan ke kepala manusia, ke dada manusia, dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi memang ada manusia yang berubah menjadi setan. Perilakunya perilaku setan, yang keluar dari mulutnya kalimat-kalimat setan. Maka tidak usah heran kalau ada orang yang potongan-potongan videonya, kalimat-kalimat di statusnya memang sudah melambangkan bahwa dia adalah setan. Sakit hati mendengarnya, sakit hati membacanya. Ini orang mengaku Islam, tapi kalimat-kalimatnya selalu memojokkan umat Islam, selalu menyakitkan hati kita umat Islam.
Lebih sakit loh hati kita membaca statusnya daripada status orang kafir nih. Dia mengaku muslim. Kenapa? Hizbas syaitan. Dia sudah menjadi kelompok setan. Biasa saja. Manusia ini ada yang dekat dengan malaikat, ada yang sudah menjadi anggota kelompok setan. Biasa saja itu. Karena Allah yang sudah mengabarkan demikian. Sakit hati kita, itu tanda iman kita masih ada. Tapi kalau ikut pula menikmati kalimat-kalimat penghinaan seperti itu, sindiran-sindiran yang seakan-akan memang setan yang membisikkannya, sama dengan anak tadi, seakan-akan didorong dia. Maka orang-orang seperti ini, ya, yang bazar-bazar yang kurang ajar itu, yang kata-katanya itu menyakitkan sekali, yang memang dihadirkan sosok-sosok seperti itu untuk memunculkan permusuhan di tengah umat, untuk membuat sakit hati umat Islam, sehingga ketika terpancing umat Islam melakukan hal-hal yang tidak baik, umat Islam yang konai. Kita rasa deh Bapak Ibu, sering sekali kita ini umat Islam ini dipancing-pancing dengan kata-kata yang orang Islam namanya pakai abu bagai, awaknya dah pakai abu namanya pakai abu bagai namun, tapi kalimat yang keluar dari mulutnya kalimat-kalimat setan, dipancing-pancing kita. Tak payah buat sebut namanya, kalau Pak Polisi kau tangkap lemah bukan, ya? Pakai abu bagai namun, ya? Tapi keluar dari mulutnya kalimat-kalimat yang menyakitkan, seakan-akan memanglah dipilih kata-kata itu. Rasul kalau benar-benar muslim tak model itu kalimatnya. Tapi karena dia sudah dibisikkan ka'annahu yudfa, seperti di hadis, seakan-akan memang didorong-dorong. Konseptornya setan. Setan yang membuat kan, lalu dibisikkan ke telinganya. Nah, tulis itu, ucapkan itu. Memang ada yang seperti itu. Minal jinnati wan nas. Karena memang setan ini musuh kita. Aku kalau ada orang mengatakan, model setan pun niat benar nak menyusahkan anak. Memang niat sekali. Jauh sebelum kita ada. Ketika dia diusir dari neraka, dari surga, dia sudah berniat, benar-benar berniat. Bersumpah di hadapan Allah. Aku akan buat jalan yang lurus ini di depan anak cucu Adam ini menjadi bengkok. Aku akan duduk di tengah jalan kebenaran ini supaya anak Adam menyimpang ke jalannya. Aku akan hias di depannya, di belakangnya, kanan kirinya, atas bawahnya. Ya. Sehingga engkau akan menemukan tidak banyak ini manusia ini nanti yang akan beriman dan bersyukur. Kata syaitan. Memang niat. Jadi tidak ada istilah niat benar syaitan. Memang niat dia. Ya. Memang ada orang-orang yang secara khusus di kadernya. Kaderisasi syaitan itu luar biasa. Lintas alam. Bukan hanya kadernya di kalangan yang bertubuh halus, yang bertubuh kasarnya juga banyak setan-setan, kader-kader setan. Dan dia ingin mengambil bahagian dari setiap ibadah kita, dari setiap yang kita lakukan. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis, ya, innal abda la yusalli, seorang hamba salat, wala yuktabu min salatihi, tapi tidak ditulis dari salatnya kecuali apa? Usuruhu, 1/10-nya dapat. Atau tusu'uhu 1/9, atau sumunuhu 1/8, atau berapa 1/7 dan seterusnya. Hanya segitu dapat dari sholat. Kenapa? Karena dia ingin ngambil bahagian, ya, ingin dibatalkannya sebahagian dari sholat kita, hilang pahalanya. Maka ini nyata di tengah masyarakat kita. Mau beribadah tapi setan masuk duluan. Nah, sebelum benar-benarnya masuk ke bulan puasa, sebelum awak konek kobe, kata setan, nah kini kita ambil bagian gitu. Nah itu yang disebut dengan barimau. Kalau kami di kampung dulu menyebutnya barimau. Ya. Mendatangkan rimau, menggani rimau kadang-kadang. Ya. Kegiatan balimau, tetapi yang dilakukan katanya ingin menyucikan diri, tapi yang dilakukan apa? Cewek-cewek. Ya. Mandi di tempat-tempat terbuka, nah, kemudian pakai konser-konser dengan pakaian terbuka. Ya. Bukan salah mandi sebelum puasa, ya silahkan, itu lambang kita menyucikan diri kita. Tapi tidak perlu dulu dombai-dombai cewek-cewek. Itu namanya mempersilahkan setan membuka diri kita kepada setan. Kau ambo kan masuk puasa oleh
besok kalian kan dikobek lagi. Nah, kini nikmatilah diri. Seakan-akan begitu. Ini hari ini nih, hari Balimau Nasional di Indonesia. Ya. Hari Balimau. Kini alhamdulillah karena pengajian sudah apa namanya, sudah banyak diakses oleh masyarakat, kesadaran itu sudah mulai ada. Tapi tetap saja yang namanya setan, selagi dia masih ada, pengikutnya tetap ada. Syiar itu tetap jalan. Ya. Tapi tetap harus sampaikan ke anak-anak kita besok kan puasa. Kita ini menyucikan diri. Kok yuk kan mandi-mandi di rumah. Ya. Kok yuk kan mandi-mandi di rumah. Kok yuk kan balimau juga ambil limau. Ya. Mandi di rumah. Ya. Tidak perlu ke tempat pemandian umum. Dihiasi pula dengan organ-organ, band-band yang di situ pakaiannya juga Bismillah, Masya Allah, luar biasa. Ya. Awak kan puasa. Ya. Apalagi poi balimau tapi ujung-ujungnya disomak-somak, la haula wala quwata illa. Ya. Agak ini perlu diingatkan bahwa balimau dengan tradisi seperti ini bukan bahagian dari ajaran agama kita. Ya. Terlalu luas pengembangannya. Ya. Terlalu luas pengembangan. Kalau ya mandi-mandi silakan. Ya. Tapi tetap dijaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa setan itu tidak pernah absen, tidak pernah pensiun sampai kiamat. Maka dia tetap akan mengambil bahagian dari setiap aktivitas kita. Ulun puasa lah mendaftar menjadi pengikut setan. Maka setan kemudian di bulan puasa pun kobek-kobek lah dan kalian lah menjadi anggota dan segala. Jadi makanya Bapak Ibu ketika di Ramadan banyak yang bertanya kenapa di bulan Ramadan mencilok jalan jua, korupsi jalan jua, bacari jalan jua, segala macam. Ya, merampok jalan jua, zina jalan jua. Kenapa? Karena yang melakukannya itu sudah menjadi bahagian dari setan itu. Ya. Kalau ingin menguji diri kita di bulan Ramadan, kita ini sudah menjadi gengnya setan, hizbus syaitan, sudah menjadi asuhan setan, sudah diwisuda oleh setan sebelum Ramadan atau tidak. Tengok saja kecenderungan kita di bulan Ramadan ini. Kalau masih kuat dia kecenderungan untuk melakukan maksiat, maka menangilah gitu ya Allah. Lah diwisuda oleh setan. Ya. Kenapa? Karena ini bulan di mana setan dibelenggu. Masih juga kuat keinginan untuk melakukan maksiat dan dosa. Ingin juga mencilok. Ingin juga melakukan keburukan. Jangan-jangan kita ini sudah minal jinnati wan nas. Sudah menjadi bahagian dari setannya manusia. Wal iyazu billah. Maka bertobatlah malam ini, menangis. Menangislah malam ini ya Allah. Terima hamba ya Allah. Kemudian jadikan hamba orang-orang yang benar-benar terhindar dari bujuk rayu setan. Ingat, setan itu hanya dibelenggu, bukan mulutnya disumpal. Ya. Kalau dia dibelenggu, awak mendokek kayaknya tetap bisa membisik-bisik. Ya, maka jangan dekati setan. Jangan ikuti langkahnya, jangan mendokek ke setan. Insya Allah bulan Ramadan ini Allah mudahkan kita untuk menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik di dalam hidup kita. Maka jadikan ibadah ini ibadah terakhir seakan-akan. Itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok agak panjang segini menjelang Ramadan, maaf. Biasanya 20 menit, inilah 30 menit. Ya. Karena begitu pesan Nabi. Ada seorang laki-laki Arab datang kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Nabi ajarkan nambo, tapi singkat-singkat saja. Jadi mulia model itu Bapak Ibu. Kalau datang ke Ustaz lagi yang buat tausiah, tapi poin-poinnya jangan banyak-banyak. Ada contohnya dalam sunnah Nabi. Ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Wahai Nabi, ajarkan aku, tapi jangan panjang-panjang. Kau Ustaz juga boleh itu sebelum ceramah. Ustaz, silakan ceramah, tapi pendek-pendek. Nah, boleh, karena ada contohnya dari sunnah. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Ya. Wahai Rasulullah, ajarkan aku tapi yang pendek-pendek. Maka Nabi yang pertama mengatakan apa? Iza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'. Apabila engkau mulai melakukan sholat, anggaplah itu sholat terakhirmu. Dan itu dipakaikan untuk semua ibadah.
Nak puasa anggap ini puasa terakhir. Nak sholat anggap ini sholat terakhir. Maka akan lebih lebih ada pemaknaan terhadap ibadah, bukan sekedar asal selesai, asal terlaksana. Karena diakui atau tidak selama ini ibadah kita rata-rata asal selesai, asal lepas kewajiban. Sehingga yang kita pikirkan kalau sholat bila selesai, kalau puasa bila berbukunya, kalau bulan Ramadan bila Idul Fitri. Karena pikiran kita adalah bagaimana ibadah ini pergi dari kita, selesai kemudian terlaksana, ya sudah. Tapi kalau kita beribadah ini bukan itu motivasinya, benar-benar menyadari ini adalah kebutuhan kita, maka sholat kita yang kita pikirkan bukan salam. Kalau doa di masjid-masjid yang berdoa itu, ketika berdoa imam, berdoa orang yang berdoa, yang kita pikirkan bukan bila rabbana atina fid dunya hasanah, tapi dinikmati setiap lekuk-lekuk doa. Kalau puasa kita tidak pikirkan bila berbuku, tapi menikmati setiap haus, setiap lapar, setiap susah kita menahan keinginan-keinginan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu yang kita sampaikan. Tepat sekali kajian ini mengingatkan tentang setan. Kita akan masuk ke bulan yang menjadi lambang permusuhan, perang terhadap setan dengan bala tentara. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menyampaikan dan untuk kita semua yang mendengarkan. Aku qauli hadza astagfirullah li wa lakum. Ikan kakap, ikan batin enak dimakan di waktu pagi. Mohon maaf lahir batin. Ramadan sebentar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.